Eyo berlomba-lomba dalam kebaikan demi Islam yang berkemajuan melalui podcast masjidmu sebagai inspirasi kehidupan dunia dan akhiratmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di kesempatan pagi hari ini, terutama subuh hari ini, kami dari Mutiara Channel perdana tayang sebagai kajian di Ahad tanggal 16 Maret 2025. Ini adalah kajian perdana kami di Mutiara Channel dan juga sebagai sarana media dakwah dan juga tablik di pimpinan daerah Muhammadiyah Jembrana. Tentunya salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di kesempatan subuh kali ini kita akan perdana di tayangan kami di Mutiara Channel dengan tema yaitu ciri-ciri mukmin sejati, yang tentunya pemateri kita di kesempatan pagi hari ini itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Bapak Ustadz Ahmad Syaifullah, atau biasanya kita panggil UAH gitu ya. Jadi di kesempatan pagi hari ini adalah sebuah momen besar bagi kita untuk bagaimana kita bisa menyiarkan gitu ya sarana dakwah kita di pimpinan daerah Muhammadiyah Jembrana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat, Pak Haji? Alhamdulillah, sehat walafiat. Walafiat ya. Semoga Mas Taskur sehat juga ya. Alhamdulillah sehat, Pak Haji. Nah, di kesempatan pagi hari ini, Pak Haji, kita ingin mengetahui seperti apa sih ciri-ciri seseorang itu dikatakan sebagai mukmin sejati. Kira-kira apa sih yang harus kita jalankan atau harus kita ikuti proses tahapannya untuk menjadi seorang mukmin sejati? Silahkan, Pak Haji. Baik, terima kasih. Sebagai orang yang beriman, tentu taraf keimanan kita tidak hanya mandek stagnan seperti itu ya. Walaupun kita sendiri sebagai manusia itu jelas untuk proses peningkatan itu tidak segampang itu, karena godaan kita yang sangat besar. Karena kita manusia itu punya musuh bebuyutan yang namanya setan. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang yang mukmin, bahkan kita pengen jadi seorang mukmin yang sejati, itu kita juga harus melalui tahapannya. Dan itu ada ciri-cirinya, yang mana ciri itu akan menjadi satu tabiat atau sifat, dan sifat itu akan menjadi suatu kebiasaan kita dalam keseharian kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada 3 ciri dalam ayat ini yang dikatakan sebagai seorang mukmin. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah itu getar, gemetar hatinya. Gemetar di sini ada 2 makna. Gemetar itu karena dia punya rasa mahabbah dengan Allah. Ada rasa cinta. Kalau cinta itu mesti rindu. Orang kalau rindu itu bila disebutkan nama orang yang dirindukan, yang dicintai, pasti hati kita merasa apa ya, deg-degan gitu ya, langsung merasa ser gitu ya. Kalau kita dulu ketika kita masih ingin meraih anak mertua kita, ketika disebutkan namanya, umpamanya saya punya teman saya mengatakan, "Hei Saiful, ada salam dari Nur Hayati." Wah, itu calon saya. Rasanya bagaimana? Jelas kita deg-degan, pengen ketemu, sangat rindu gitu ya. Baru disebutkan namanya seperti itu. Itu secara manusiawi seperti itu. Apalagi kita dengan Allah.
yang mana kita juga sangat mencintai Allah, tentu kita rindu dengan Allah. Manakala disebut nama Allah, tentu hati kita juga tergerak untuk segera ingin ketemu. Dan ketemunya kita sebagai orang yang beriman, bagaimana caranya? Apakah kita harus mati dulu terus ketemu Allah? Bukan. Tapi apa? Menyegerakan diri kita untuk segera menghadap Allah. Dan proses menghadap Allah bagi orang yang beriman itu apa? Kita mendengar panggilan Allah dengan azan. Ketika dengan panggilan Allah melalui azan, kita sedang beraktivitas. Tentu kita tinggalkan aktivitas kita, segera kita menuju ke panggilan itu. Inilah konsep daripada mahabbah, rindu kepada Allah, sehingga ketika disebut nama Allah, kita bergegas, segera ambil wudhu, segera menggantikan baju kita untuk sholat. Karena sholat itu adalah proses bagaimana kita menemukan Allah. Dan dalam sholat kita harus benar-benar seakan-akan kita ini memang menghadap Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kita. Itu yang pertama. Oke, baik Bapak Ibu hadirin dan juga sahabat Mutiara Channel, kita sudah mengetahui ciri pertama sebagai ciri-ciri seorang mukmin sejati itu adalah gemetar hatinya, begitu ya. Baik itu karena proses rindu maupun karena takut. Nah, ciri-ciri yang kedua apa nih kira-kira Pak Haji Saiful? Baik, setelah gemetar hati kita ketika disebut nama Allah, ciri yang kedua adalah wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Qur'an dan dia mendengarkan, maka bertambahlah rasa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagu yang merdu, syairnya yang bagus, itu kita bisa menghayati. Apalagi ini Al-Qur'an, kalamullah. Kalau dilantunkan, kita sebagai orang yang beriman yakin itu adalah kalimat Allah. Maka kita pun akan mendengarkannya, menyimak. Kalaupun toh tidak menyimak secara langsung, minimal kita tahu itu adalah Quran, ayat Allah. Maka semakin bertambahlah iman kita. Kalau kita lihat ayat-ayat kauniyah, kalau yang tadi kauliyah ya, kauniyah, apa yang ada di alam semesta ini, kita lihat adanya langit yang begitu tingginya, tidak ada penyangganya. Siapa itu yang menyangga? Itu adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Oh, berarti itu ada. Siapa? Allah. Lautan yang begitu luasnya, kita tidak tahu di mana tepiannya. Pasti itu ada, dan tahu adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Dengan panas segini rasanya, siapa yang membuat panas ini sebenarnya? Ini adalah Allah. Ini adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita semakin meningkat rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Berarti sifat yang kedua menjadi seorang mukmin itu adalah bertambah ilmunya, begitu ya? Imannya. Bertambah imannya, maksud saya ketika ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan, baik itu ayat Al-Quran kauliyah maupun kauniyah. Begitu sahabat Mutiara Channel. Ada tambahan Mas Fatur. Baik. Jamaah mungkin tahu, kalau ayat Quran itu orang lain yang membaca, itu kita orang beriman mesti bertambah iman kita. Apalagi kalau ayat Allah itu kita sendiri yang membaca. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita ini adalah berdialog langsung kepada Allah. Maka ketika kita berdialog langsung, tentu kita harus mempersiapkan diri kita. Mungkin dari pakaian kita, bahkan kita harus mensucikan diri kita. Karena kita akan berhadapan langsung dengan Allah. Membaca itu adalah dialog dengan Allah. Oke, baik sahabat Mutiara Channel, ada satu yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Nah, lalu apa sifat ciri yang ketiga sebagai ciri-ciri orang sejati? Sedangkan yang ketiga dalam ayat dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu akan selalu bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, selalu berharap akan ridho Allah. Dia tidak meminta sesuatu selain kepada Allah. Tentu semuanya itu setelah kita sebagai orang yang beriman
melakukan upaya, berikhtiar, melakukan sesuatu terhadap apa yang kita inginkan. Kita sendiri harus berusaha. Tidak ujug-ujug langsung ya sudah apa kata Allah. Tidak boleh. Kita harus berusaha, berikhtiar. Karena apa? Allah berfirman dalam ayat lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasib dirinya sendiri. Nah, di sini letak ikhtiar, letak usaha kita sebagai orang yang beriman untuk mencapai keinginan kita. Kalau kita hidup pengennya kaya, ya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar kekayaan kita itu bisa kita tasyarufkan, kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Sehingga kita di dunia ini bisa bahagia dan di akhirat nanti juga bahagia. Maka kalau sudah ikhtiar, sudah berusaha, tapi usaha kita belum diridhoi oleh Allah, barulah kita ini bertawakal kepada Allah. Kita serahkan semua hasil itu kepada Allah. Kalau sudah Allah yang punya ketentuan, itulah namanya takdir. Nah, maka jangan lupa sebagai orang yang beriman kita harus bertawakal kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin apa yang kita inginkan itu. Itu Mas Fadil. Baik. Menarik sekali sahabat Mutiara Channel. Jadi ini adalah yang harus kita tekankan itu, yang poin ketiganya adalah tawakal. Lalu Pak Haji, apa sih ciri-ciri orang dikatakan sebagai tawakal tadi Pak Haji? Baik, orang yang tawakal itu dalam lanjutan ayat disebutkan allazina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat. Menegakkan itu bukan berarti hanya satu orang. Kalau kita menegakkan rumah, itu nggak bisa satu orang, harus berbarengan. Maka dalam hal ini ketika kita menegakkan sholat itu dengan berjamaah. Orang mukmin yang senantiasa konsisten melakukan sholat secara berjamaah dengan mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu toharohnya, suci dirinya, pakaiannya, kemudian tempatnya, maka kita selalu disarankan sholat berjamaah itu di masjid. Karena masjid itu tempat yang jauh lebih suci daripada rumah kita. Karena masjid itu adalah Baitullah, rumah Allah. Maka orang yang senantiasa konsisten menegakkan sholat dengan bacaannya yang tumuk-ninah, yang khusyuk, tidak tergesa-gesa, disitulah orang yang bertawakal. Karena berserah diri kepada Allah. Ketika sholat itu adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang-orang Islam menghadap kepada Allah. Orang-orang mukmin bermi'raj itu ya dengan sholat itu. Kalau dulu dalam cerita, dalam riwayat di sejarah, Isra Mi'rajnya Rasulullah, Isra-nya itu dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Lalu itu langsung menghadap pada Allah. Dan kita umatnya Nabi Muhammad yang beriman ini juga ada kesempatan untuk bermi'raj, yaitu ketika kita menegakkan sholat. Maka sholatlah yang sungguh-sungguh seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihat kita. Baik. Dan ciri tawakal yang kedua itu yaitu wa mimma razaqnahum yunfikun. Kira-kira apa ini? Mimma razaqnahum yunfikun. Mengingat rezeki kita. Orang yang selalu menginfakkan rezeki yang Allah titipkan. Mimma itu sebagian saja, tidak semua. Jadi rezeki yang kita miliki ini tidak semua milik kita, tapi sebagian harus kita tasyarufkan, kita infakkan, kita sedekahkan. Nah, Mas Fatul, kalau infak itu kan hukumnya sunnah, sedekah sunnah. Orang yang beriman, yang bertawakal, yang sunnah saja dilakukan, yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajibnya. Kewajiban kita dari harta yang kita miliki apa?
menginfakkan sebagian. Apa jamaah? Kewajiban kita dari harta yang kita miliki apa? Sedekah. Zakat. Zakat itu wajib. Orang yang beriman, kalau yang sunnah saja dilakukan, apalagi yang wajibnya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfikun, dari sebagian harta yang dititipkan oleh Allah itu diinfakkan, disedekahkan, dan tentunya juga dizakati dari apa yang kita miliki itu. Gitu Mas Fadl. Baik, sahabat Mutiara dan juga jamaah rahimakumullah, kita sudah mendengarkan tadi ciri-ciri dikatakan sebagai orang mukmin itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah gemetar hatinya jika disebut nama Allah. Kemudian yang kedua adalah bertambah imannya ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga adalah tawakal, di mana tawakal tersebut ada ciri-cirinya, yaitu menegakkan sholat dan juga mengingat rezeki atau menginfakkan rezeki kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu Pak Haji Saiful. Ya, betul. Dan sebagai penutup ayat itu, ya, ayat di ayat 4 ditegaskan oleh Allah bahwasanya orang mukmin yang bersifat seperti itu tadi, ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati. Yang sebenarnya punya predikat mukmin adalah ya orang-orang yang punya sifat itu tadi. Dan ternyata yang benar-benar mukmin itu Allah telah menyiapkan rewardnya. Apa itu reward? Hadiah, pemberian bagi orang mukmin yang bersifat semacam itu dan juga bertawakal. Maka Allah menyiapkan reward berupa 1, derajat yang tinggi di sisi Allah. Lahum darajatun indallah inda rabbihim. Derajat yang tinggi. Itu Allah yang punya hak itu. Dan yang kedua, Allah juga akan memberikan reward berupa wa maghfiratun, ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Bukankah di awal tadi bergetar itu karena rindu dan juga karena takut banyak dosa. Maka ketakutan itu akan dilebur oleh Allah, diganti oleh Allah dengan maghfirah, yaitu ampunan. Kalau Allah sudah ngampuni dosa-dosa kita, insya Allah di mana lagi Allah akan menempatkan? Tentu di Jannatun Naim, di surganya Allah. Dan ada lagi reward yang kita bisa rasakan di dunia ini, yaitu warizqun karim, rezeki yang mulia, nikmat yang mulia. Ingat, rezeki itu banyak macamnya. Dan yang mulia di sini adalah rezeki yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita. Kadang kita punya rezeki banyak, gampang dapatnya. Tapi apa? Berdampak secara sosial. Apa? Kita dibenci banyak masyarakat karena kita hasil rezeki kita hasil dari korupsi. 105 ton emas, 100.000 triliun. 300 Ini kan triliun. dengan begitu mudahnya kita mendapatkan rezeki, tapi tidak berkah. Karena apa? Itu bukan hak kita. Tapi rizkun karim yang dimaksud adalah rizki yang memang kita memerlukan, dan itu akan bermanfaat untuk kehidupan kita, bisa menunjang hidup kita, bisa memberikan jalan keaktifan, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Sedikit berkah itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Gampang dapatnya, gampang pula habisnya. Begitu pula tambah lagi ditambah dengan cacian masyarakat. Siapa sih orang yang tidak dicaci kalau korupsi? Semua akan dibully kan. Betul. Nah, mudah-mudahan kita ini bukan termasuk yang itu, tapi kita berharap dapat rezeki yang banyak, tapi juga berkah. Itu yang diinginkan. Maka itulah ciri-ciri sebagai orang yang mukmin sejati, dan kita sudah ditunggu oleh Allah dengan reward-reward yang sangat menarik semacam itu. Baik, terima kasih Bapak Haji Ahmad Saifullah atau UAH begitu ya, yang di kesempatan pagi hari ini sudah memberikan begitu banyak hal-hal yang menggetarkan jiwa kita untuk bagaimana kita bisa menjadi orang-orang mukmin sejati gitu ya. Dan sudah disampaikan pula ada 3 ciri-cirinya, dan rewardnya adalah kita akan mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rezeki yang mulia atau nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
taala. Baik Bapak Ibu sahabat Mutiara Channel, tentunya kami dari podcast Mutiara Channel mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan tentunya ini akan terus kita jalankan program-program seperti ini sampai dengan akhir Ramadan begitu ya Pak Haji. Dan insya Allah juga nanti akan kita penceramah selain UAH juga masih banyak penceramah-penceramah lainnya yang lebih keren begitu ya di pimpinan daerah Muhammadiyah Jembrana. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah dan juga sahabat Mutiara Channel, kami dari podcast Mutiara Channel pamit undur diri dan akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan demi Islam yang berkemajuan, melalui podcast masjidmu sebagai inspirasi kehidupan dunia dan akhiratmu.